Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita akan lanjutkan insyaallah dars fikih kita hari ini. Kita kemarin telah selesai dari pembahasan berwudu, ya, bersuci dari hadas kecil, itu dengan cara berwudu. Hari ini insyaallah kita masuk, ya, yang kedua daripada bab bersuci, yaitu bersuci dari hadas besar. Qala musannif rahimallahu taala al-ghuslu, yaitu mandi. Mandi di sini yang dimaksud adalah mandi janabah, mandi junub. Jadi ketika seorang mengalami hadas besar, maka dia wajib untuk mandi junub. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian mengalami junub, maka bersucilah. Nah, bersuci dari junub ini adalah dengan mandi yang disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Beliau mengatakan mujibatuhu, perkara-perkara yang mewajibkan mandi junub. Perkara apa saja yang membuat kita itu wajib untuk mandi junub? Yang pertama khurujul mani fil yaghdati au fin naumi. Yang pertama, keluarnya mani dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Keluar mani dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tertidur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Hanya saja al-ma'u, air, itu dari air. Maksudnya mandi dengan menggunakan air itu adalah karena keluar air, karena keluar mani. Jadi ketika keluar mani maka wajib mandi junub, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tertidur. Wa an Ummi Salamah anna Umma Sulaim qalat, dan dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya Ummu Sulaim pernah berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat?" Qala na'am idza ra'atil ma'a. Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran." Jadi Ummu Sulaim memberikan muqaddimah sebelum bertanya sesuatu yang biasanya sesuatu ini malu untuk ditanyakan seorang wanita kepada orang lain. Apalagi ini ditanya kepada Rasulullah, biasanya malu. Tapi beliau karena ingin mencari kebenaran, ingin mencari ilmu, tidak perlu malu, karena ini memang ingin mencari kebenaran, mencari ilmu. Makanya Ummu Sulaim mengatakan sebelum bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, dari menyampaikan kebenaran." Kemudian Ummu Sulaim sampaikan pertanyaan, "Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat?" Apakah seorang wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza ra'atil ma'." Ya, dia wajib mandi idza ra'atil ma', kalau dia melihat air. Artinya ketika keluar air mani, maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi, ya, dari mimpi. Nah, ini dalil
ya keluar mani dalam keadaan tidur pun tetap wajib mandi. Wa tushtaratu asy-syahwatu fil yaghdati dunan naum. Nah, di sini penulis memberikan satu catatan, dan disyaratkan adanya syahwat ketika keluarnya mani bagi orang yang sadar, tapi tidak bagi orang yang sedang tidur. Nah, jadi kalau keluarnya air mani itu bagi orang yang sadar ini, yang bangun, itu disyaratkan, artinya dia harus mandi ketika keluarnya dengan syahwat. Ini bagi orang yang bangun, orang yang sadar. Jadi disyaratkan dia harus dengan syahwat keluarnya, itu baru wajib mandi. Kalau dia keluarnya bukan dengan syahwat, ya misalnya karena ada penyakit atau karena sangat dingin cuacanya, terkadang juga keluar, maka ini tidak wajib mandi. Nah, itu. Jadi harus disyaratkan adanya syahwat, keluar dengan syahwat. Itu bagi orang yang bangun, yang sadar. Adapun orang yang tidur tidak disyaratkan demikian. Ya, orang yang tidur ketika dia bangun terus dia melihat ada air mani di pakaiannya, maka dia wajib mandi. Tidak disyaratkan harus adanya syahwat, tidak. Itu bagi orang yang tidur. Kalau orang yang bangun harus adanya syahwat. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadafatil ma'u faghtasil minal janabah fa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadafatil ma', apabila hadafat itu memuncrat, keluar dengan memuncrat, alma, air mani, faghtasil minal janabah, maka mandi junublah. Fa idza lam takun hadifan, akan tetapi jika tidak muncrat, fala taghtasil, maka tidak perlu mandi. Nah, berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala menjelaskan hadis tadi, al-hadfu, ya, memuncrat, huwa ramyu, yaitu keluar dengan memuncrat. Wa huwa la yakunu bihadhihi sifati illa li syahwat, dan hal ini tidak mungkin terjadi kecuali karena ada syahwat. Jadi air mani itu keluar dengan memuncrat kalau ada syahwat, karena disertai dengan syahwat. Kalau tidak, ya tidak mungkin dikatakan begitu. Ya. Walihada qala al-musannif, oleh sebab itu, ya, masih berkata Al-Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, ya, beliau menukil perkataan Ibnu Taimiyah, wa fihi tanbihun ala anna ma yakhruju li ghairi syahwatin imma li maradin aw abradatin la yujabul ghuslu. Dalam hadis ini ada petunjuk atau ada peringatan bahwasanya air mani yang keluar tanpa ada syahwat, misalnya karena sakit, au bardah, abrada, atau karena dingin. Jadi orang ada penyakit kemudian keluar air maninya, atau dia cuacanya dingin, maka la yujabul ghuslu, maka tidak wajib mandi. Jadi ini penjelasan penulis di sini. Kalau orang yang sadar, dia itu mandi kalau maninya keluar disertai syahwat, memuncrat, ditandai dengan muncrat. Ya, kalau tidak seperti itu, ya hanya karena tiba-tiba sudah keluar saja dalam keadaan sadar, karena sakit atau karena dingin, maka tidak perlu mandi. Adapun orang yang tidur, maka tidak ada pembagian seperti tadi. Pokoknya kalau orang yang tidur, ketika dia bangun tidur, baik itu laki-laki atau perempuan, ketika dia melihat air, maka dia wajib mandi. Kemudian di sini Syekh mengatakan, waman ihtalama walam yajidul ma'a fala ghusla alaihi. Nah, ini sekarang pembahasan orang yang tidur. Barang siapa yang mimpi, ya, dia bermimpi, akan tetapi walam yajidul ma', dia tidak mendapati air ketika bangun, dia lihat tidak ada air mani di pakaiannya, tidak ada bekas-bekas air mani di pakaiannya, fala ghusla alaihi, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya. Nah, jadi dia mimpi, tapi setelah dia bangun
dia tidak melihat adanya air pada pakaiannya, maka tidak wajib mandi. Wa man wajadal ma'a walam yadhkur ihtilama fa'alil ghuslu. Nah, adapun siapa yang bangun terus dia melihat air mani di bajunya, sementara dia tidak ingat telah bermimpi. Ya kan biasa orang begitu, dia lupa mimpi. Dia lupa apa mimpinya. Pagi-pagi tahu-tahu dia bangun, dia lihat ada air di bajunya, air mani. Tapi dia berusaha mengingat, tadi malam saya kok kayak nggak ada mimpi apa-apa, tidak bermimpi, tapi dia melihat air. Maka wajib atasnya mandi. Itu. Jadi bagi orang yang tidur, patokannya air. Kalau dia bangun lihat air, ya, air mani di bajunya, ada bekas-bekas air mani yang dia yakin itu air mani, maka dia wajib mandi. Terserah apakah dia ingat ada mimpi atau tidak. Pokoknya kalau lihat ada air mani, maka wajib mandi. Atau sebaliknya, kalau dia yakin bermimpi, dia sudah mimpi, tapi paginya ketika dia bangun tidak ada air mani di bajunya, maka dia tidak wajib mandi. Itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wa la yadhkur ihtilaman. Faqala fagtasil. Wa anir rajuli yaru annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Faqala la ghusla alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang dia mendapati air mani di bajunya, tapi dia tidak ingat telah bermimpi. Dia lupa telah bermimpi, tapi dia bangun ada air mani di bajunya. Faqala, maka Nabi bersabda, yaghtasil, dia mandi. Dan juga ditanya tentang seorang laki-laki yang dia yaru anhu qad ihtalama, dia yakin dia telah bermimpi. Dia yakin telah bermimpi, tapi pagi harinya tidak dia dapati adanya air mani. Faqala, maka Nabi mengatakan la ghusla alaih, maka Nabi mengatakan, bersabda, tidak ada kewajiban mandi atasnya. Nah, ini keadaan orang yang bermimpi. Tolong ambilkan air satu. Ini yang pertama, wajib mandi ketika melihat air. Dengan perincian beda antara orang yang bangun, yang sadar, dengan orang yang yang tidur. Taib. Yang kedua, yang wajib mandi al-jima'u wa in lam yanzil. Al-jima', berhubungan suami istri, wa in lam yanzil, meskipun tidak keluar mani. Ya, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yanzil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki, seorang suami telah berada di 4 cabang tubuh istrinya. Ini qiyas atau gambaran permisalan dari berhubungan suami istri. Ya, dia telah duduk di 4 cabang tubuh istrinya. Tsumma jahadaha, kemudian si suami ini telah bersungguh-sungguh terhadap istrinya. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya dan juga bagi istrinya tentunya al-ghuslu, yaitu mandi junub. Wa illam yanzil, meskipun tidak sampai keluar mani. Ya. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lebih rinci lagi tentang permasalahan ini. Beliau bersabda, "Idzal taqa al-khitanani
wa ghabatil hasyafata wa ghabatil hasyafatu, ya, faqad wajabal ghuslu. Anzala aw lam yunzil. Anzala aw lam yunzil, ya. Tadi hadisnya ya bunyinya, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil, ya. Nah, hadis yang kedua tadi yang ya Nabi jelaskan lebih rinci. Nabi mengatakan idza taqa al khitanani, jika telah bertemu dua khitan, artinya kemudian suami dan istri telah bertemu, ya. Wa ghabatil khasyafata, dan telah hilang hasyafah. Maksudnya telah masuk timba ke dalam sumur. Paham ya? Jadi timba telah masuk ke dalam sumur, telah hilang ujungnya, kata Nabi. Jika telah bertemu dua khitan, dua kemudian laki-laki dan perempuan, dan ujungnya telah hilang, khitan laki-laki bagian ujungnya telah hilang, telah masuk maksudnya, faqad wajabal ghusl, maka sungguh telah wajib mandi bagi keduanya. Baik anzala, baik keluar mani, aw lam yunzil, ataupun tidak keluar mani, ya. Itu harus wajib mandi. Intinya sekedar, ya, dan ini harus, kata Nabi dalam hadis ini, memang masuk sampai hilang ujungnya. Timba telah masuk ke dalam sumur. Kalau cuma bertemu menempel, ya, itu tidak wajib. Ya, kalau cuma menempel tidak wajib. Tapi dia memang masuk dan memang masuk. Timba telah masuk ke dalam sumur. Kemudian yang ketiga, yang wajib mandi, Islamul kafir, masuk Islamnya seorang yang kafir. Ya, ketika seorang kafir masuk Islam, dia wajib mandi. Dari Qais bin Asim, annahu aslama fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila bima'in wasidrin. Dari sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk mandi dengan air dan sidr dan daun bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian yang keempat. Yang ketiga tadi kalau orang kafir masuk Islam dia wajib mandi. Yang keempat, inqita'ul haidhi wa nifas, berhentinya haid dan nifas, selesainya haid dan nifas. Maka ini pun wajib mandi. Li hadisi Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaishin, idza aqbalatil haidatu fada'i sholata wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaish, jika telah datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai haid maka mandilah dan sholatnya. Yang kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaish, kalau sudah selesai haid yaitu apa? Faghtasili, mandi, wasalli, kemudian sholatlah kamu. Wa nifasu kal haid bil ijma', dan kata penulis di sini mengomentari hadis tadi, dan nifas itu hukumnya seperti haid berdasarkan ijma' para ulama. Nah, jadi orang yang selesai nifas juga harus mandi. Karena para ulama bersepakat nifas itu hukumnya seperti haid. Dan tanda berhentinya haid dan nifas insyaallah ya kaum wanita yang lebih mengetahuinya ya. Bagaimana tanda-tandanya dia telah
bersih dari haid atau nifas, ya memang benar-benar telah berhenti darahnya. Ya, disebutkan bahwasanya di antara cirinya adalah ditandai dengan keluarnya cairan bening, ya, cairan yang agak bening seperti itu. Itu berarti menandakan telah selesai haid. Maka dia wajib untuk mandi janabah sebelum dia sholat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang perkara yang wajib untuk mandi di sini kata penulis yaumul jumu'ah, hari Jumat, ya, mandi untuk sholat Jumat. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nabi SAW bersabda, mandi pada hari Jumat itu wajib atas semua orang yang telah balik, yang telah bermimpi. Maksudnya telah balik. Nah, ini 5 perkara yang diwajibkan kita mandi. Sebagian ulama menambahkan satu lagi, yaitu al-maut. Apa itu? Kematian. Ya, orang yang telah mati maka wajib dia mandi. Tapi tentu yang memandikan orang lain, ya. Jenazah, ya, wajib dimandikan, kecuali jenazah yang mati syahid. Mati syahid itu maksudnya mati benar-benar mati di medan perang, bukan mati syahid yang lain, ya. Ya, kan dikatakan dalam banyak hadis itu syahid orang yang tenggelam atau orang yang begini-begini itu syahid. Tapi yang dimaksud di sini adalah syahid fil ma'rakah. Itu orang yang benar-benar meninggal dalam medan perang. Nah, yang seperti ini tidak perlu dimandikan, ya. Tidak dimandikan karena nanti mereka itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan tubuh mereka yang penuh dengan darah, yang luka, yang darah itu wangi pada hari itu, ya, tidak berbau amis tapi berbau wangi. Adapun yang selain mereka yang meninggal itu wajib mandi, dan tentu yang memandikan adalah orang lain. Nah, ini 5 perkara, atau dengan tambahan al-maut tadi 6 perkara yang wajib seorang itu mandi. Kemudian penulis mengatakan di sini arkanuhu, rukun-rukun mandi janabah. Rukun-rukun mandi janabah. Di sini cuma ada 2 rukunnya. Yang pertama an-niyatu, berniat. Jadi di awal mandi dia harus benar-benar niat ini mandi janabah. Karena kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya fungsi dari niat adalah, salah satu fungsi dari niat adalah membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Seperti mandi ini kan ada mandi yang kebiasaan kita sehari-hari, cuma untuk membersihkan badan. Ada mandi yang berniat, yang bernilai ibadah, seperti mandi janabah. Nah, untuk membedakan kedua hal ini kita harus berniat. Kalau seorang tidak berniat maka tidak sah mandinya. Bisa jadi itu cuma mandi sehari-hari untuk kesegaran tubuh. Maka di awal mandi dia harus berniat. Dan niat itu tempatnya di hati, ya. Niat kita dalam hati, kita berniat saya akan mandi untuk mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan hadas besar, seperti itu. Di hadisin, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya saja amal itu berdasarkan niatnya. Amal itu dilakukan itu pasti berdasarkan niat. Nah, kalau kita niat mandi janabah, maka kita akan dapat pahala, karena ini mandi yang bersifat ibadah. Karena ini perintah Allah, maka ketika kita melaksanakannya, kita sedang beribadah kepada Allah. Yang kedua, ta'mimul badani bil ma', meratakan air pada seluruh badan, ya, menyiramkan air kepada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus, ya, terkena air. Nah, jika seorang telah melakukan 2 perkara ini maka telah sah mandi janabahnya. Nah, ini adalah sifat yang
minimalis. Sifat yang minimalis. Jadi ibu-ibu tinggal berniat terus siramkan air ke seluruh tubuh, sudah selesai mandi janabahnya. Atau berniat mandi janabah terus loncat ke dalam sungai misalnya, sampai basah semua, sudah sah. Loncat ke dalam kolam. Atau lagi hujan deras misalnya, hujan sangat deras, kita keluar, kita niat mandi janabah terus mandi hujan, kena semua seluruh badan, sudah sah mandi junub kita. Nah, ini sifat yang minimalis. Artinya ketika kita lakukan sudah sah mandi junub kita, cukup berniat terus meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ada sifat yang mustahabbah. Beliau mengatakan sifatuhul mustahabbatu, cara mandi wajib yang disunnahkan, artinya yang memang maksimalis, yang memang sempurna, yang sesuai dengan caranya Nabi SAW. Nah, dua-duanya sah. Yang cara minimalis tadi, adapun dan juga cara yang mustahabah ini, dua-duanya sah mandi junubnya. Cuma yang cara yang mustahabah ini lebih menyesuaikan dengan sunnah Nabi, tentu lebih banyak pahalanya. Dari Aisyah, ini kata beliau, ini sifat yang mustahabah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-salati thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syari hatta idza ra'a anna qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi junub, beliau memulai dengan mencuci tangannya. Tuh. Jadi mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Ya, beliau menuangkan air ke tangan kanannya, telapak tangan kanan. Kemudian mengambil air dengan tangan kanan tadi yang sudah bersih, sudah cuci itu, menciduk air dan dituangkan dengan tangan kiri, ya, ke tangan kiri. Kemudian beliau mencuci kemaluannya, ya, mencuci kemaluannya dengan tangan kiri, mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Jadi setelah mencuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, ya. Tsumma yatawaddau, kemudian setelah itu, setelah mencuci kemaluan, beliau berwudu. Wudu'ahu lis-shalat, sebagaimana wudu beliau ketika salat. Jadi wudu biasa. Berwudu biasa seperti salat. Setelah selesai berwudu, tsumma ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air, ya, membasahkan tangannya dengan air atau mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, kemudian beliau menyelah-nyelahkan jari beliau ke akar-akar rambut. Ya, jadi di sela-sela rambut itu sampai ke akarnya, sampai ke kulit kepala dengan jari jemari beliau yang telah dibasahi tadi, sampai ketika beliau merasa bahwasannya kulit kepala beliau itu telah basah, telah terkena sela-selaan jari beliau. Hafana ala ra'sihi salasa hafanatin, beliau menuangkan air ke kepala beliau 3 kali tuangan. Jadi setelah disela-sela dengan jari yang telah basah tadi, itu rambut, dan telah merasa sudah kena di seluruh kepala, beliau tuangkan air ke kepalanya. Baru di kepala tok ini, ya. 3 kali tuangan, diambil, dituang ke kepala.
Kemudian setelah itu setelah itu afadhu ala sairi jasadi. Baru beliau menuangkan air ke seluruh tubuh beliau, ya, mandi. Kemudian terakhir ghusala rijlahi. Setelah selesai mandi, beliau mencuci lagi kedua kakinya. Begitu. Ketika ya mungkin tempat mandinya kan kotor ya. Karena waktu itu tentu tanah ya, bukan keramik atau beton. Maka beliau menyingkir sedikit kemudian mencuci kedua kakinya. Nah, selesai mandi janabah beliau. Nah, ini mandi junub yang sempurna, yang paling sempurna. Ya, pertama mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian berwudu sebagaimana wudu ketika akan sholat, kemudian menyela-nyela rambut dengan jari yang telah dibasahkan, tentu kedua jari-jarinya telah dibasahkan di sela-sela sampai kita yakin ini sudah merasa kena, sudah dingin semua kepalanya. Kemudian setelah itu menuangkan air di kepala 3 kali. Ambil gayung, tuangkan ke kepala sambil merunduk ya. Tuang ke kepala 1, 2, 3. Nah, setelah itu baru siram ke tubuh. Siram ke tubuh ini tidak disebutkan berapa kali, maka ya terserah. Tidak ada batasannya. Tapi tentu ya tidak boros air, tidak perlu boros air. Ketika kita merasa sudah kena air seluruh badan kita, ya itu cukup ya. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Intinya telah kena air semua. Nah, setelah itu baru terakhir dalam hadis Aisyah ini beliau mencuci kedua kakinya. Mencuci kedua kaki beliau. Para ulama menjelaskan ya mungkin karena waktu itu ya tempat mandinya kan dari tanah, pasir. Tidak seperti saat ini. Jadi setelah mandi ya kan keciprat kakinya kotor, maka beliau mencuci kedua kaki. Maka ini boleh kita praktekkan. Nah, ini mandi wajib dengan sifat yang sempurna. Jadi sekali lagi mandi janabah itu ada 2. Yang pertama caranya yang minimalis tadi. Cukup niat, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, sudah selesai. Itu sah sudah. Sah mandi junubnya. Kita berniat terus loncat ke dalam kolam, sudah sah mandi junubnya. Nah, atau kita berniat terus mandi hujan, sah mandi junubnya. Yang penting kena air seluruh tubuh. Itu cara pertama yang minimalis. Yang cara kedua yang mustahabah, yang sesuai dengan yang sempurna, ya seperti tadi. Ya berniat dulu, tentu niat ya utama. Yang pertama niat, kemudian tadi yang caranya Nabi SAW yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita lihat ya hadis-hadis yang menceritakan mandi junubnya Nabi dari awal sampai akhir secara rinci, ini yang menceritakannya hanyalah para istri beliau. Ya, dari Aisyah, ada hadis dari Maimunah, Ummu Salamah juga pernah ada hadisnya menceritakan cara mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini kan aktivitas yang pribadi yang tentu hanya disaksikan oleh istri-istri beliau. Dan kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri beliau orang-orang yang cerdas, yang memahami, yang menghafal perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hafalkan dan mereka riwayatkan, tidak disembunyikan. Apa jadinya kalau para istri Nabi tidak menceritakan hadis tentang mandi junubnya Nabi? Ya, kita enggak tahu sampai sekarang bagaimana. Karena para sahabat tidak ada yang tahu tentunya. Ya, ini kan perbuatan pribadi. Ya, yang tahu cuma para istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhunna. Maka mereka ceritakan, Masya Allah, para ummul mukminin. Mereka tidak menyembunyikan ilmu, mereka ceritakan semua dengan detail. Seperti hadis tadi yang diceritakan oleh Aisyah. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Maimunah kalau tidak salah, setelah mandi beliau diserahkan handuk, tapi beliau tidak mau, beliau tolak. Nah, ini sampai seperti ini diceritakan. Dikasih handuk untuk mandi janabah, setelah itu beliau tidak mau. Beliau hanya menggunakan tangan diusap-usapkan ke badan untuk mengeringkan ya air dari sisa mandi janabah tadi. Beliau tidak menggunakan handuk. Tapi ini kata para ulama tidak menunjukkan ya haram atau tidak boleh pakai handuk setelah mandi janabah. Tidak seperti itu. Itu jadi boleh kita menggunakan handuk untuk mengeringkan badan setelah mandi janabah.
Kemudian mandi janabah ini juga boleh kita mandi menggunakan sabun ya. Setelah kita siram badan satu kali misalnya, terus kita pakai sabun, pakai sampo, terus kita mandi, setelah itu kita bilas, maka ini tidak mengapa. Karena benda-benda tadi tetap suci ya, benda-benda yang suci. Ya. Tadi sebagaimana hadis dari siapa tadi? Sahabat yang masuk Islam tadi ya. Yang dia ketika masuk Islam diperintahkan oleh Nabi untuk mandi dengan air dan sidir ya. Dari Qais bin Asim tadi. Ketika beliau masuk Islam, Nabi memerintahkan untuk mandi dengan air dan daun bidara. Maka para ulama mengatakan boleh ketika air mandi itu atau ketika mandi kita membersihkan tubuh kita dengan sesuatu yang lain yang suci. Ya pada zaman dahulu itu dengan daun bidara. Zaman sekarang dengan sabun, dengan sampo boleh. Kemudian di sini Syekh mengatakan ya setelah membawakan hadis tadi faidah. Ada faidah. Ada tambahan ilmu di sini. Beliau mengatakan la yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabati wa yalzimuha dzalika fil ghusli minal haidhi. Kata Syekh, tidak wajib bagi seorang wanita untuk melepas ikatan rambutnya ketika mandi janabah. Jadi kalau ada seorang wanita yang mandi janabah terus rambutnya dikepang misalnya, maka tidak wajib dilepas. Dan wajib dilepas bagi wanita tersebut kalau dia mandi haid. Artinya ketika dia mandi telah suci dari haid. Nah, jadi kalau wanita mandi junub ini dilihat. Kalau mandi junub ini karena berhubungan suami istri, maka dia tidak wajib melepas ikatan rambutnya. Kalau dia mau lepas juga tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Adapun kalau dia mandi janabah ini karena selesai haid, maka bagi dia wajib untuk melepas ikatan rambutnya. Hikmahnya apa? Ini untuk mempermudah seorang wanita. Itulah agama Islam yang banyak memberikan rukhsah, keringanan. Kalau mandi janabah dan mandi haid itu mana yang lebih sering dilakukan? Mandi janabah, berhubungan suami istri, itu bisa tiap hari. Maka kalau diwajibkan harus dilepas terus, maka susah seorang wanita. Tiap hari harus diikat, dilepas, diikat, dilepas, diikat, dilepas. Apalagi wanita zaman dulu, zaman Nabi SAW, ya rambutnya panjang tentunya. Mungkin jarang yang motong-motong rambut seperti zaman sekarang sampai pendek. Dahulu wanita rambutnya dibiarkan tumbuh, makanya dikepang, diikat. Nah, kalau mandi janabah ini harus diwajibkan dilepas, maka akan memberatkan seorang wanita. Karena mandi janabah bisa setiap saat, bisa setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali misalnya. Adapun mandi haid, ya rata-rata wanita hanya sebulan sekali. Maka nggak berat kalau harus diwajibkan untuk dilepas kepangan rambut. Ya, kalau diwajibkan untuk lepas kan nggak berat, sebulan sekali. Nah, inilah hikmah dari syariat ini, Masya Allah. Nah, dalilnya ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridai beliau. Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan ya Rasulullah, ini imra'atun asyaddu safra asyuddu dhafra ra'si afa'anquduhu li ghuslin afa'anquduhu li ghuslil janabati qala la. Kata Ummu Salamah bertanya kepada suami beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya. Jadi istri-istri Nabi itu walaupun mereka istri Nabi, mereka tetap memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Rasulullah. Ini panggilan penghormatan kepada beliau. Jadi tidak boleh kita, ya tentu para sahabat waktu itu tidak dibolehkan memanggil Nabi dengan namanya. Ya Muhammad, tidak boleh. Hanya orang-orang Badui yang melakukan hal tersebut. Adapun para sahabat dan sahabiyah selalu memanggil beliau dengan gelar ya Nabiullah atau ya Nabiullah atau ya Rasulullah.
Sampai istri-istri beliau pun tetap memanggil beliau dengan ya Rasulullah. Ya, tidak memanggil dengan ya zauji, wahai suamiku. Tidak. Nah, Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang wanita yang sangat ya asyuddu safra ra'si, aku sangat dhafra ra'si, aku sangat kuat dalam mengepang rambutku. Ini mungkin kepangannya ada berapa kepang ya, susah untuk dibuka dan dilepas. Apa aku harus membukanya karena aku mandi janabah? Ya, jadi tanya oleh Ummu Salamah, apa aku harus mengurai kepangan atau ikatan rambutku karena mandi janabah? Qala, maka Nabi bersabdalah, tidak perlu. Innama yakfi an tahthiyya ala ra'siki salasah hasayat thumma tufidina alaiki al-ma'a fatathhirina. Kata Nabi, tidak perlu dilepas. Cukup bagimu engkau menuangkan di atas kepalamu itu air 3 kali tuangan dalam keadaan rambut masih terikat, terkepang. Ya, kemudian engkau siramkan setelah itu seluruh air ke tubuhmu. Ya, maka engkau menjadi suci, kata Nabi. Ya. Jadi kalau diikat rambutnya, dikepang, tuangkan air 3 kali di rambut, kemudian setelah itu mandi. Selesai. Maka itu sudah suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang mandi janabah, tidak wajib. Adapun mandi haid, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Sesungguhnya Asma ini siapanya Aisyah? Saudari, na'am. Jadi Asma binti Abi Bakrin. Dari Asma, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi wanita haid setelah selesai haid. Faqala, maka Nabi menjelaskan, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatadhuru. Ya, ambil ya salah seorang di antara kalian wahai para wanita, ambil air dan sidr dan apa? Daun bidara. Maka dia mandi dengan air tersebut. Ya. Fatuhsinu at-tuhur. Kemudian dia memperbagus bermandinya ketika dia mandi, ya. Nabi katakan ambil air dan daun bidara yang dia gunakan untuk mandi dan perbaguslah mandi, kata Nabi. Ya, bagaimana perbagus mandi itu? Kata Nabi, tasubu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan. Dia tuangkan ke kepalanya air dan dia menggosok kepalanya dengan gosokan yang kuat. Nah, ini ada sinyalir, berarti dilepas kepangan rambutnya ketika haid, bagi wanita yang mandi haid, mandi setelah selesai haid. Karena Nabi menyuruh digosok dengan sungguh-sungguh, kepalanya itu digosok dengan sungguh-sungguh, menunjukkan ini, kata para ulama, harus dilepas kepangan rambutnya. Hatta tablughu syu'una ra'siha, sampai air itu benar-benar dia yakin telah sampai ke kulit kepalanya. Nah, ini tentu harus dilepas ikatan rambut. Kalau rambut itu dikepangkan nggak mungkin, ya, menggosok sampai di kulit kepala. Tsumma tasibu alaihal ma, kemudian setelah itu dia siram di rambutnya itu, di kepalanya itu air. Tsumma ta'khudhu firsatan, ya, dia mandi. Kemudian dia ambil selembar kain atau kapas, mumassikatun, ya, sebuah kain atau kapas, fatutahhiru biha, kemudian dia bersuci dengan kapas atau kain tadi. Faqalat Asma, maka Asma bertanya kepada Rasulullah, kaifa tutahhiru biha? Maksudnya bagaimana ya Rasulullah bersuci dengan kain dan kapas tadi? Faqala, maka Nabi menjawab, subhanallah, tutahhir biha, maksudnya Allah, bersuci dengannya, kata Nabi. Ya, jadi Nabi enggan menjelaskan dengan rinci karena ya tentu kaum wanita sudah tahu bagaimana, apa maksudnya, apa gunanya kapas dan air tadi, kapas atau kain tadi.
Maka faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata kepada saudarinya Asma, menjelaskan tentang tadi yang dia tanyakan kepada Rasulullah, ka'annaha tukhfihi dzalika, dengan cara membisikkan kepada siapa? Kepada Asma. Jadi Aisyah membisikkan kepada Asma, tatabayyanu biha atradam, ya, kamu selidiki dengan kain atau kapas tadi jejak-jejak darah. Ya, jadi nah ini cara untuk mengetahui apakah haid sudah berhenti atau belum. Gunakan kapas atau kain untuk menyelidiki jejak darah masih ada atau tidak. Tentu wanita yang tahu caranya. Makanya ketika Asma bertanya pada Nabi tadi, bagaimana caranya? Nabi mengatakan, subhanallah, ya kamu yang paling, ya, wanita yang tahu itu caranya. Ya. Itu seperti itu. Nah, di sini yang menjadi kita garis bawahi adalah tadi, untuk wanita haid Nabi memerintahkan untuk digosok kepalanya dengan sungguh-sungguh sampai dia merasa telah kena air ke semua kulit kepalanya. Nah, ini tentu hanya bisa dilakukan ketika kepangan rambut itu dibuka. Seperti itu. Naam. Ya, ini keringanan bagi kaum wanita. Ya, kaum wanita dahulu rambut mereka panjang. Karena mereka tidak setiap seperti sekarang ini di salon gunting rambut dan sebagainya. Rambut mereka panjang, dibiarkan tumbuh. Maka dikepang mereka agar tidak merepotkan, itu dikepang, diikat. Nah, ada juga hadis Aisyah yang semakna dengan tadi, ya. Intinya sama. Di sini beliau membawakan itu adalah Nabi memerintahkan bagi wanita yang mandi haid itu dia menggosok atau benar-benar menggosok kepalanya sampai air itu sampai di kulit kepala. Kalau zaman sekarang sudah ada sampo bisa juga, ya. Sudah sampai ke kulit kepala. Wa hadzal hadisu sharihun fi tafriqi baina ghuslil mar'ati minal haidi minal mahidi wa ghusliha minal janabati. Nah, hadis-hadis ini kata Syekh sungguh jelas dan gamblang menggambarkan adanya perbedaan antara mandinya seorang wanita karena selesai haid dan mandinya dia dengan karena junub. Ada perbedaan dalam hadis-hadis tadi, jelas. Ya. Di mana kalau, ya, dalam mandi haid itu benar-benar diakkada, benar-benar ditakkid, benar-benar ditegaskan bagi wanita untuk menggosok kepalanya itu dengan sungguh-sungguh, ya. Di mana hal tersebut tidak ditekankan ketika dia mandi janabah, mandi junub, ya. Seperti hadis Ummu Salamah tadi. Nah, beliau menjelaskan hukum asalnya kalau wanita itu tidak merasa berat, ya dibuka. Mau mandi janabah, junub atau mandi setelah haid itu kalau dia tidak rasa berat, ya hukum asalnya ya dia buka. Ya. Tapi kalau memang ada rasa berat, maka ketika mandi haid mandi janabah tidak perlu dia buka. Karena kata Syekh di sini, karena mandi janabah itu bisa terulang, bisa beberapa kali 1 bulan. Ya, bahkan sehari bisa 2 kali. Sehingga sangat memberatkan, ada masyaqqah terhadap wanita. Adapun kalau cuma mandi haid itu tidak memberatkan kalau harus dibuka kepakannya, karena haid itu rata-rata wanita cuma sekali sebulan, seperti itu. Ada faedah tambahan, ya jusul lizaujaini ayyagtasila ma'an fi makanin wahid. Dibolehkan bagi suami istri untuk mandi bersama di tempat yang sama. Ya, mandi bersama di dalam kamar mandi yang sama, boleh. Yanzuru kullu minhuma ila aurati sahibihi, yang mana keduanya bisa saling melihat auratnya masing-masing. Ini dibolehkan. Jadi bagi suami istri itu tidak ada batasan aurat, semua bisa dilihat, ya. Dan ini khusus cuma suami istri. Adapun kepada mahram yang lain ada batasannya, ya. Kalau wanita di hadapan mahramnya, di hadapan suaminya tidak ada batasan aurat, bisa melihat semua. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau di hadapan keluarganya yang lain, mahramnya yang lain, orang tuanya, anaknya, saudaranya, itu batasnya adalah dari lutut sampai ke pusar, itu tidak boleh dilihat itu. Yang selain itu boleh dilihat dari lutut. Jadi boleh di hadapan
ayahnya, anaknya, kakak-kakaknya laki-laki boleh kelihatan betisnya boleh. Dan juga pusar ke atas, itu punggungnya boleh, ya, lehernya boleh. Nah, adapun kalau suami istri tidak ada batasan. Maka boleh juga mereka mandi bersama. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa nahnu junubani. Aku dahulu biasa. Kata kuntu di sini menggambarkan dahulu atau menggambarkan biasa begitu. Biasanya berarti ini kebiasaan. Bukan cuma 1-2 kali. Biasanya aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang satu bejana, satu penampungan air. Wa nahnu junubani, dan kami berdua dalam keadaan junub. Nah, ini sekedar faedah. Nah, selesai ya, atau ini tentang cara mandi janabah ya, rukun dan caranya. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan mandi yang disunnahkan. Insyaallah kita sampaikan nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita selesaikan insyaallah. Akan kita lanjut nanti, istirahat 10 menit, kita lanjut pada pelajaran sharaf insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.